Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 malam izin mempresentasikan tentang konflik dan keberagaman yang disusun oleh kelompok 2 yaitu beranggotakan yang pertama ada Delia Lailatul Rahma, yang kedua ada Eva Yulianti, yang ketiga Lita Agung Pratiwi, yang keempat Nasta Insanah, yang kelima Nur Fatimah Alatas, dan yang keenam saya sendiri Rizky Fadilah. Selanjutnya ada konflik dan keberagaman. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman yang sangat besar, baik dari segi agama, suku, dan lain sebagainya. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi geografi, sejarah nenek moyang, atau pengaruh dari bangsa-bangsa lain. Meskipun memiliki kelebihan, namun keberagaman juga rentan menimbulkan konflik antar masyarakat. Hal tersebut perlu diwaspadai agar berbagai masalah tersebut dapat diminimalisir dampak negatifnya. Selanjutnya ada deskripsi. Kata konflik berasal dari kata Latin yaitu converge, artinya saling memukul. Menurut KBBI, konflik pertentangan atau percecokan atau perselisihan. Jadi, konflik sosial adalah suatu masalah yang menimbulkan perselisihan dalam kehidupan masyarakat karena adanya perbedaan pendapat dari masing-masing pihak. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Delia Lailatul Rahma. Baik, berikutnya ada macam-macam konflik. Yang pertama yaitu konflik antar suku, suatu pendekatan psikologi, komunikasi, dan pendidikan oleh Weni Puspita pada tahun 2018. Konflik ini terjadi akibat munculnya perbedaan dari segi sistem kekerabatan, adat istiadat, budaya, hingga norma sosial dalam masyarakat. Yang kedua, konflik antar agama. Konflik yang disebabkan oleh keberagaman masyarakat berikutnya adalah konflik antar agama. Jenis konflik ini terjadi akibat adanya kelompok yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda. Yang ketiga ada konflik antar ras. Konflik antar ras dapat terjadi karena sikap rasialis masyarakat. Adapun sikap rasialis merupakan cara memperlakukan orang berdasarkan rasnya dan cenderung ke arah negatif jika berbeda golongan. Macam-macam konflik yang selanjutnya itu ada konflik antar golongan, yaitu konflik antar golongan disebabkan karena adanya perbedaan dari segi asal daerah, pekerjaan, partai politik, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada konflik sosial. Kelompok kelas di dalam sebuah masyarakat akan sangat berpotensi memicu terjadinya konflik, perebutan, dan juga upaya untuk mempertahankan status dan peran di dalam kelompok masyarakat kerap kali menimbulkan konflik. Macam konflik yang selanjutnya, konflik politik. Satu jenis konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan di dalam kehidupan politik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eva Yulianti. Penyebab konflik. Yang pertama ada tidak memiliki persamaan pandangan antar kelompok, misalnya perbedaan cara melakukan sesuatu, tujuan, dan lain sebagainya. Yang kedua, norma sosial tidak berfungsi dengan kondusif sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya pertentangan norma di dalam masyarakat hingga memicu kebingungan bagi masyarakat. Yang keempat, ada lemahnya sanksi atas pelanggaran norma di dalam masyarakat. Yang terakhir, ada terjadinya proses disosiatif atau proses yang berorientasi pada persaingan. Cara mencegah dan mengatasi konflik. Yang pertama, ada upaya preventif. Upaya preventif merupakan upaya untuk mencegah terjadinya masalah sebelum terjadi, contohnya seperti memunculkan sikap toleransi, musyawarah, latihan bersama, kerjasama, dan sebagainya. Yang kedua ada upaya represif, yaitu upaya untuk mengatasi permasalahan seperti pembubaran, paksa, penangkapan, dan sebagainya. Yang terakhir ada upaya kuratif, yaitu tindak lanjut dari penanggulangan masalah yang terjadi. Hal ini dimaksudkan untuk menyikapi dampak dari masalah tersebut. Contohnya dengan melakukan pendampingan untuk korban kerusuhan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Lita Agung Pratiwi.
Upaya menyelesaikan konflik kompromi. Kompromi atau compromise adalah bentuk-bentuk penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutannya. Misalnya pertikaian antara buruh dan majikan. Bisa diselesaikan apabila buruh dinaikkan gajinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Selanjutnya ada arbitrasi. Arbitrasi atau arbitration adalah cara menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga sebagai penengah yang dipilih oleh kedua pihak yang bertikai. Pihak ketiga memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan sehingga pihak yang bertikai mematuhi hasil keputusan pihak ketiga. Contohnya, dalam pertandingan sepak bola, keputusan pada wasit yang memimpin pertandingan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Fatimah Alatas. Toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati pendirian masing-masing pihak. Keberagaman. Suatu kondisi dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan ini dapat disaksikan dari suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi, dan lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nasta Insana. Faktor penyebab keberagaman. Yang pertama ada faktor kepribadian. Suatu penggabungan yang dipusatkan kepada tujuan tertentu dan mengandung sifat-sifat khusus individu yang bebas menentukan dirinya sendiri. Yang kedua ada faktor pendidikan. Faktor internalisasi yang berkaitan dengan nilai-nilai kesejatian manusia yang dapat membangun masa depan melalui lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, faktor kebudayaan, mengarah pada nilai-nilai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan, sosial budaya juga dapat mempengaruhi keberagaman. Dan yang terakhir, faktor sosial dan politik mempengaruhi keberagaman dalam perbedaan keyakinan politik dan lain-lain. Kesimpulannya dari materi yang kami paparkan yaitu, keberagaman sosial dapat menjadi sumber konflik. Konflik timbul dari ketidakpahaman dan kurangnya komunikasi antar individu atau kelompok berbeda. Toleransi, pemahaman, dan pendidikan multikultural penting untuk mengelola keberagaman. Peran pemerintah dan institusi sosial dalam menciptakan lingkungan inklusif juga krusial. Meskipun konflik dianggap negatif, dalam beberapa kasus dapat memunculkan perubahan positif. Dengan memahami dan mengelola keberagaman dengan bijak, masyarakat dapat mencapai harmoni dan kemajuan bersama. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.